Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Teresya Agnes Wijaya. Aku mahasiswi BK Angkatan 2019, Unika Atmajaya, Jakarta. Nah, kali ini aku akan melakukan simulasi konseling, tapi simulasi konselingnya ini aku menggunakan salah satu teknik dalam konseling seni. Pada simulasi kali ini, aku akan menggunakan salah satu teknik konseling seni, yaitu literatur and writing in counseling. Lalu setelah itu aku juga akan mengkombinasi dengan salah satu teori pendekatan konseling, yaitu cognitive behavior therapy. Kenapa sih alasan aku menggunakan CBT? Karena konselingnya nanti mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pemikirannya yang masih irasional, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa simak lebih lanjut sesi konselingnya. Teman-teman bisa memahami lebih lanjut dalam penerapan teorinya, penerapan teori dari konseling seni yaitu literatur and writing in counseling, dan juga penerapan dari teori pendekatan konseling yang akan digunakan yaitu CBT. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo Teresya, apa kabar? Gimana nih perasaan kamu hari ini? Halo Kak, baik nih kabarnya. Kalau perasaannya sih lebih baik ya daripada sesi konseling sebelumnya. Hari ini tuh aku lebih ngerasa senang dan jauh lebih lega sih. Wah, kemajuan yang bagus nih, hebat Tere. Hehe, iya nih Kak. Oh iya Tere, sesi konseling kemarin kan kita ngebahas permasalahan kamu. Kamu ngerasa gak berharga dan nyerah sama kehidupan ini. Karena situasi pandemi ya, juga berpengaruh sama hal itu. Iya betul Kak, mungkin karena pandemi juga kali ya, aktivitas dan ruang terbatas, gak ketemu teman jadi aku ngerasa sendiri gitu. Udah mau nyerah aja, gak ada alasan untuk berjuang lagi. Oh gitu, iya, paham. Sama seperti yang kemarin kita udah bahas ya, berarti memang nih pandemi ini memberikan banyak dampak ya bagi kita, baik secara psikis, fisik, dan hal lainnya. Iya betul Kak. Iya Teresya, aku paham betul kok terkait dengan permasalahan yang kamu alami dan kamu rasain saat ini. Apalagi seperti ini kan kondisinya terbatas ya, baik waktu dan tempat. Nah, sekarang coba ya kita evaluasi dan refleksi terkait permasalahan kamu ya Teresya. Iya Kak. Oke, kita bahas juga ya kemajuan dari sesi kemarin. Sekalian nih kita evaluasi dan refleksi. Apa yang buat kamu ngerasa kamu tuh sendiri, dan apa yang membuat kamu ngerasa kamu mau nyerah Tere? Apa ya, ini sih aku kayak ngerasa sendiri gitu Kak, jauh dari teman-teman aku gitu. Oke, apakah kamu masih komunikasi nih sama teman-teman dekat kamu akhir-akhir ini Ter? Aku sih tetap komunikasi kok Kak, tapi aku ngerasa ada suasananya beda aja. Oh, kalau aku boleh tahu, apa yang buat kamu ngerasa beda nih Tere? Kayak aku ngerasa kurang baik dan gak berharga. Iya Kak, gitu. Oke, bisa kamu jelasin lebih lanjut Tere, apa yang kamu rasa ini terkait dengan kamu ngerasa kurang baik dan ngerasa kurang berharga? Ya aku tuh ngerasa kayak diri aku tuh kurang Kak, gak ngasih yang terbaik buat teman-teman aku. Oh iya, jadi hal itu yang membuat kamu jadi mau nyerah ya, karena kamu ngerasa kurang berharga. Iya Kak, kayak mau nyerah aja gitu rasanya. Oke baik, aku paham kok apa yang kamu rasain. Ditambah situasi sekarang ini kan memberikan pengaruh juga ya buat kamu. Oh iya, hal ini tuh mulai terjadi dari kapan ya Ter? Iya Kak, ini baru semenjak pandemi aja sih. Mungkin karena kebanyakan aku di rumah kali ya, jadi bosan terus overthinking. Iya, bisa jadi Tere. Wah hebat kamu menyadari nih terkait dengan overthinking. Iya Kak, aku sadar, tapi ya gitu susah ngilanginnya dan kayaknya gak bisa deh. Apalagi gara-gara di rumah aja. Iya Tere, bukannya gak bisa kok, belum bisa aja. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Oh iya, apa sih aktivitas yang kamu lakuin akhir-akhir ini selama pandemi dan di rumah aja nih? Jujur sih aku gak ngapa-ngapain Kak, paling kayak cuma buka IG, Twitter, terus ya gitu aja, sehari-harinya udah mumet banget aku. Oke, aku paham. Jadi kamu selama di rumah ini kamu hanya main sosmed gitu ya Ter?
buat ngilangin bosan kamu? Iya kak, kurang lebih kayak gitu. Paling aku suka baca novel sih buat ngilangin bosen. Tapi sekarang aku belum ketemu baca novel yang aku suka lagi. Jadi cuma main handphone aja. Oh, kamu juga suka baca novel ya? Novel apa nih yang terakhir kamu baca? Aku terakhir baca novel fiksi romance gitu sih kak. Oh gitu. Apa yang kamu rasain nih Ter selama membaca novel itu? Aku ngerasa senang aja kak, ngerasa terhibur. Jadi berasa ngikut di dalam ceritanya gitu, kayak terhanyut gitu deh. Wah, keren. Berarti ini salah satu hiburan kamu ya Ter. Bisa jadi cara untuk hilangin overthinking nih. Iya betul banget kak, tapi aku sekarang belum ada lagi dan jadi ngerasa datar aja gitu. Oh, oke, baik. Jika dilihat dari cerita kamu dan perasaan yang kamu rasain ketika membaca buku atau novel, aku melihat hal ini merupakan suatu hal yang bagus nih, untuk kamu ngisi waktu kosong dan ngilangin pikiran-pikiran negatif itu, Ter. Oh iya, apakah ada bacaan atau buku yang paling berkesan nih untuk kamu? Dan kalau kamu ingat buku itu, kamu jadi ngerasa semangat dan termotivasi gitu, Ter. Apa ya? Ada sih kak, tapi aku tuh udah lupa-lupa inget gitu. Udah lama soalnya. Oke, kalau boleh tahu gimana ceritanya nih? Dan kenapa hal itu menjadi berkesan untuk kamu? Jadi aku baca buku novel Terelie kak, judulnya tentang rasa. Aku pikir kan awalnya tentang romance ya, kayak percintaan remaja gitu deh. Ternyata nggak sama sekali. Aku jadi ingat nih ceritanya. Jadi novel itu ceritanya tentang perjalanan hidup seorang perempuan kak. Perempuan itu mengalami banyak masalah dan tekanan gitu dalam kehidupannya. Terus juga dia dikelilingin sama orang-orang jahat yang negatif. Tapi dia tuh terus bertahan gitu, nggak hanya bertahan tapi dia tetap berbuat baik gitu loh kak sama sesamanya, tetap memberikan manfaat bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya. Terus juga tuh perempuan itu gak nyerah dan selalu mencari cara dalam segala situasi kak, dalam hal yang sulit juga pun. Terus juga sekalipun gak ada orang di sisi yang ngedukungnya itu, dia tetap bisa untuk ngelaluin itu kak. Kurang lebihnya seperti itu sih, aku juga udah lama lupa-lupa inget. Wah, keren ya ceritanya. Hal apa nih Ter yang buat kamu, kalau kamu menurut kamu novel ini berkesan nih untuk kamu? Aku terkesan sama perempuan ini kak, dia tuh hebat banget, kuat untuk ngelewatin setiap permasalahan yang ada. Terus juga dia mampu bertahan gitu dalam segala situasi yang negatif. Tapi dia malah memberikan energi positif buat lingkungan sekitarnya, kayak membantu gitu. Apalagi dia gak pernah menyerah dalam segala hal. Yang makanya hal itu yang membuat aku terkesan sih sama novel itu. Wah, jadi itu ya hal yang membuat kamu terkesan. Oh iya, apa yang kamu rasain nih Ter selama kamu membaca novel itu? Apa ya kak, aku ngerasa kayak aku tuh diingetin sih, walaupun ini novel fiksi, tapi aku kayak ngerasa perjuangan dan permasalahan yang dia hadapi itu jauh lebih berat daripada aku, tapi dia bisa ngelewatin itu semua. Baik, jadi kamu ngerasa diingetin ya untuk tetap kuat dan semangat ngelewatin permasalahan. Oh iya, kapan terakhir kali kamu baca novel ini nih Ter? Ya betul kak, duh kapan ya, kayaknya sih udah lama banget, aku aja udah lupa-lupa gitu sama ceritanya. Oke, baik. Dilihat dari cerita dan perasaan yang kamu ceritakan, sehabis kamu membaca novel ini, aku melihat nih, kamu memiliki semangat baru nih, dan termotivasi lagi. Aku ada tugas untuk kamu, mudah banget kok, dan sekalian kamu bisa mengisi waktu luang kamu nih. Karena ini salah satu novel berkesan bagi kamu, dan kamu udah agak lupa sama jalan cerita novel ini, aku mau minta kamu untuk baca ulang novel ini. Karena sepertinya permasalahan yang kamu ceritain ini dialami juga oleh perempuan di dalam novel tersebut. Siapa tahu kan, kamu bisa menemukan pesan atau motivasi untuk diri kamu sendiri dari perjuangan perempuan itu. Wah iya kak, karena ngomongin novel itu aku jadi mau baca ulang lagi deh. Aku pasti baca sih karena itu bagus banget novelnya. Ya. Oke, baik Ter. Nanti setiap ada hal yang berkesan yang kamu dapatin dari membaca novel itu nanti, kamu tulisin di kertas ya. Oh iya, membaca
dan menuliskan pesan ini menjadi tugas untuk sesi konseling minggu depan ya, Ter. Oke, siap Kak, nanti aku tulis deh hal-hal yang paling berkesan menurut aku. Oke, Tere. Nanti sesi selanjutnya kita bahas ya hal tersebut. Terus juga kita ngebahas adakah perubahan atau kemajuan setelah kamu membaca novel tersebut. Wah, oke Kak, aku jadi gak sabar nih untuk baca ceritanya ulang. Baik, siap. Aku tunggu ya. Untuk tugas pada sesi konseling hari ini, aku mau minta kamu nih untuk nulisin kelebihan dan kekurangan kamu, serta kamu menulisin kata-kata positif dan apresiasi terhadap diri kamu sendiri nih. Terus juga selama kamu nulisin tadi kelebihan dan kekurangan kamu, jika ada perasaan atau emosi yang ingin kamu keluarin, silakan aja ya, Ter. Baik Kak, aku coba tulis ya. Baik, Tere, take your time. Tugas ini menjadi akhir dari sesi konseling hari ini ya. Nanti jika kamu udah selesai, kamu boleh sharing atau bacain ya apa yang sudah kamu tulis. Oke, Kak, aku udah selesai nih. Aku bacain ya, aku sharing apa yang aku udah tulisin di sini. Jadi aku di sini aku nulis kelebihan aku itu yang pertama itu aku percaya diri, aku kerja keras, mudah bergaul, bertanggung jawab, dan yang kelima ini aku bersyukur. Tapi aku juga nulisin nih Kak di sini kekurangan aku. Yang pertama aku tuh merasa nggak berharga sama yang tadi aku udah ceritain gitu Kak. Terus juga aku tuh pelupa, sama juga nih aku tuh mudah menyerah gitu. Terus yang keempat aku suka iri hati dan aku gampang terpengaruh. Terus juga untuk kata-kata positif dan apresiasinya aku nulis kayak gini. Dear Teresia, terima kasih sudah bertahan selama ini. Terima kasih untuk tetap kuat di dalam segala situasi, dalam setiap percobaan, dalam setiap permasalahan. Terima kasih untuk tetap yakin walaupun seringkali udah mau nyerah. Terima kasih sudah terus percaya kalau akan ada waktu untuk setiap hal baik akan ada waktunya. Terima kasih Teresia, kamu udah kuat selama ini. Walaupun kamu banyak kekurangan dan seringkali merasa gak berharga, aku jadi sadar kalau aku tuh kuat. Terima kasih untuk selalu bertahan dalam segala situasinya. Aku percaya dan yakin kalau setiap kekurangan yang aku miliki itu akan membuat aku menjadi semakin lebih baik lagi. Aku akan belajar untuk meningkatkan dan melakukan evaluasi lagi. Terima kasih kalau kamu tuh sempurna dan kalau kamu tuh berharga. Itu yang aku tulis Kak. Wah, hebat, keren banget ya. Sekarang apa yang kamu rasain nih selama menulis tadi? Selama kamu menulis kekurangan kamu, kelebihan kamu, dan juga saat kamu menulis kata-kata positif dan apresiasi untuk diri kamu sendiri. Aku merasa jadi aku merefleksikan lagi dan semakin mengenal diri aku. Apalagi untuk menulis apresiasi dan kata-kata positif. Rasanya ternyata aku salah kalau aku bilang diri aku gak berharga. Aku jadi refleksi lagi kalau aku tuh kuat loh. Wah, keren banget Tere, hebat loh. Iya, itu tujuan dalam menulis pada konseling kali ini. Konseling kali ini sebagai bahan untuk kamu refleksi dan kamu mendalami apa sih yang kamu rasain dan kamu alami sebenarnya. Iya Kak, aku jadi bisa menghargai diri aku. Hebat, pertahankan ya Tere. Oh iya, tulisan yang tadi kamu udah tulis tadi kamu simpan baik-baik ya. Atau kalau kamu lagi ngerasa gak berharga dan kamu lagi ngerasa down, kamu juga bisa kok nulis kalimat-kalimat positif dan apresiasi buat diri kamu sendiri. Atau kamu baca-baca ulang ya kalimat positif dan apresiasi yang sudah kamu tuliskan tadi. Iya Kak. Oke. Baik Tere, hari ini sesi konselingnya cukup sampai di sini ya. Jangan lupa untuk tugas minggu depan untuk membaca novel itu sekalian untuk kamu mengisi waktu kosong kamu. Dan jangan lupa Ter untuk menuliskan hal-hal dan pesan apa sih yang paling berkesan untuk kamu. Oke, siap Kak. Terima kasih ya Kak. Sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih banyak juga ya Tere. Tetap semangat ya. Kalau ada hal yang penting dan mendesak, kamu bisa langsung hubungi aku. Oh iya, di nanti besok
Semua kita akan ngebahas juga ya perkembangan apa aja dan kemajuan apa aja sih yang udah kamu dapetin dari pembacaan novel yang kamu baca kemarin, tugasnya itu. Oh ya, terakhir sebelum sesi konseling ini selesai, aku punya satu pesan Ter untuk kamu, yaitu Tere, you are perfectly perfect. Jadi kamu tuh berharga kok Ter. Dengan apa yang kamu tuliskan tadi, aku mempertujuan. Jadi kamu tuh menyadari apa sih kelebihan kamu, kekurangan kamu, terus juga kamu bisa merasain selama ini yang kamu udah lewatin tuh kamu hebat loh, kamu tuh berharga, nggak seperti yang kamu pikirkan. Intinya kamu tuh hebat Ter. Sampai ketemu di sesi konseling selanjutnya ya. Bye bye. Nah itu dia teman-teman simulasi konselingnya. Nah dalam simulasi konseling tersebut konselingnya itu memiliki permasalahan yang berkaitan dengan harga dirinya teman-teman. Jadi konselor itu merasa kalau dia nggak berharga. Nah tapi dia merasa hal tersebut berasal dari pemikirannya aja, pemikiran dan perasaannya sendiri, karena dia sudah terlalu lama di rumah, atau biasa kita bilang ya burnout gitu. Jadi teman-teman, karena burnout di rumah, jadi dia merasa nggak berharga dan juga muncul pemikiran yang overthinking. Nah, bisa diambil kesimpulan teman-teman, konselor tersebut memiliki permasalahan yang dia mengalami pemikiran yang irasional teman-teman, karena dia merasa nggak berharga berdasarkan pikiran dan perasaannya sendiri. Nah, maka dari itu aku menggunakan salah satu teknik CBT teman-teman, Cognitive Behavior Therapy. Tujuannya apa sih penggunaan teknik tersebut? Karena kita mau mengubah sih konseli pemikiran yang irasional menjadi lebih rasional lagi teman-teman. Dengan cara apa? Dengan teknik writing and literature and counseling teman-teman. Seperti yang tadi dalam simulasi, aku meminta konseli untuk menuliskan kelebihan dan kekurangannya dia, serta kalimat apresiasi atau positif yang pada diri dia sendiri. Jadi aku mau meminta konseli untuk lebih mengenali dirinya sendiri, mengapresiasi dirinya sendiri, karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan harga diri seseorang. Lalu juga aku menggunakan literatur teman-teman. Literatur di sini dimaksudkan aku menggunakan bantuan dari buku dan novel. Nah, buku dan novelnya ini teman-teman bisa sesuaikan aja dengan permasalahan yang dialami oleh konseli. Jadi bebas teman-teman, bisa dari novel, biografi, ataupun puisi bahkan. Nah, di dalam buku tersebut yang tadi aku udah bahas di dalam simulasi konseling ini bertujuan jadi nanti konseling ini dapat mengambil setiap makna yang terjadi di dalam perjalanan oleh tokoh tersebut, karena permasalahan yang dialami dari tokoh dan konseling ini nggak jauh beda teman-teman, jadi sama. Jadi kemungkinan atau diharapkan konseling ini mendapatkan insight atau pesan ataupun motivasi bagi konseling sendiri dalam menghadapi permasalahannya gitu, ataupun solusi teman-teman yang bisa konseling dapatkan dari buku tersebut. Jadi sekian simulasi konseling yang aku sudah lakukan dan penjelasan tentang alasan memilih teori pendekatan konselingnya yaitu CBT dan juga penggunaan teknik konseling seni yaitu literatur and writing and counseling teman-teman. Semoga teman-teman memahami gimana sih cara menerapkannya, dan semoga teman-teman mendapatkan hal atau insight baru yang teman-teman bisa lakukan di konseling teman-teman. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, maaf bila masih kurang maksimal. Terima kasih teman-teman, bye bye.